Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di materi mengenai teknologi pengendalian hayati dan pengelolaan habitat. Hari ini kita akan berbicara mengenai beda pengendalian alami dan pengendalian hayati. Oke, kita lanjut. Nah, pada awal ini kita harus tahu dulu mengenai organisme pengganggu tanaman, di mana di antara organisme pengganggu tanaman ini ada hama dan penyakit pada tanaman yang bisa memberikan kendala yang sangat mengganggu dalam proses budidaya atau dalam usaha pertanian. Serangan dari hama terutama dan juga penyakit ini pada tanaman dapat datang secara mendadak dan bersifat eksplosif atau dapat meluas secara cepat. Nah, waktunya ini relatif singkat, jadi seringkali dapat mematikan seluruh tanaman secara cepat. Dan akibat akhirnya adalah petani dapat mengalami kegagalan panen atau yang kita kenal dengan puso. Selain itu nanti hama dan juga penyakit ini atau hama dan patogen ini dapat menurunkan kuantitas dan juga kualitas tanaman. Sehingga apa yang diharapkan oleh petani atau pembudidaya itu tidak sesuai dengan ekspektasinya atau tidak sesuai dengan bayangannya. Seandainya mereka membayangkan untuk tanaman padi itu bisa menghasilkan 6 sampai 8 ton akibat serangan hama wereng misalnya, itu bisa turun setengahnya. Bahkan ada yang sampai puso, tidak bisa mengalami panen atau para petani mengalami kegagalan panen. Nah, hal ini harus dikendalikan apabila telah melebihi ambang ekonominya. Nah, ambang ekonomi ini biasanya kita gunakan untuk perhitungan hama ya. Jadi ada perhitungan khusus untuk hama ini apabila kita ingin mengetahui sudah sejauh mana hama ini berkembang. Itu ada hitungan yang namanya ambang ekonomi. Jadi apabila sudah sampai ke batas ambang ekonominya ini, kita harus melakukan pengendalian sehingga tidak mengalami kerusakan secara signifikan. Di sini berbicara tentang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau organisme pengganggu tanaman, kita harus tahu dulu pengertiannya apa. Jadi di sini adalah sebuah usaha untuk mempertahankan hasil atau kehidupan tanaman yang kita budidayakan. Nah, kalau kita berbicara tentang pengendalian, kita tidak berbicara tentang pembasmian. Kalau pembasmian itu kita menghapus atau membuat sumber inokulum atau membuat hama menjadi nol. Tetapi apabila kita bicara tentang pengendalian, kita akan berbicara mengenai penurunan jumlah hingga batas yang sesuai. Terjadi keseimbangan di alam antara hamanya, sumber makanan dan sebagainya sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, untuk pengendalian ini ada berbagai macam cara pengendalian yang dapat dilakukan. Di antaranya ini misalnya secara mekanis dapat kita kendalikan dengan tangan secara langsung atau menggunakan beberapa alat. Nah, di sini contohnya mungkin untuk pengendalian hama pada tanaman padi bisa menggunakan bohlam lampu dengan wadah air. Kemudian kultur teknis sistem budidaya ya. Kita lihat gambar yang sebelah kanan mungkin bisa menanam tanaman cabai, tanaman padi atau tanaman apapun dengan tanaman lainnya atau kita kenal dengan tumpang sari sebagainya. Kita kasih barrier sehingga hama yang ada dari satu lokasi itu akan lebih sedikit sulit menembus ke tempat budidaya selanjutnya. Kemudian pengendalian menggunakan bahan kimia. Nah, ini kita lihat gambar sebelah kiri bawah ini menggunakan alat semprot. Nah, di sini menggunakan bahan kimia berbahaya, bahan kimia pengendalian untuk tumbuhan, hama yang menyerang tumbuhan, tetapi ini sudah tidak dianjurkan lagi digunakan secara terus-menerus karena dapat merusak lingkungan, merusak keseimbangan lingkungan dan juga berpengaruh buruk terhadap penggunanya sendiri. Kemudian yang keempat kita lihat ini ada pengendalian hayati di mana kita menggunakan parasit atau parasitoid di sini yang memasukkan telurnya ke dalam tubuh inangnya. Nah, sekarang kita bicara tentang pengendalian alami. Pengendalian alami itu apa sih? Jadi
pengendalian alami ini adalah pengendalian yang terjadi secara sendirinya tanpa adanya campur tangan manusia itu sendiri. Jadi memang berjalan dengan sendirinya. Ini sudah dengan ketentuan alam. Misalnya nanti ada predator yang memangsa makanannya, ada parasit dan parasitoid yang harus meletakkan telurnya di dalam yang meletakkan telurnya di dalam inang dan sebagainya. Bahkan ada jamur yang bisa tumbuh yang harus hidup pada serangga sehingga dapat berkembang biak dan sebagainya. Nah, pengendalian alami ini bergantung terhadap musuh alami yang tersedia di agroekosistem. Jadi tergantung dari ketersediaan musuh alaminya. Kalau seandainya musuh alami yang ada di daerah agroekosistem itu sedikit, maka pengendalian alami ini akan menjadi kurang bagus. Dan apabila banyak juga ini menjadi kurang bagus karena tidak terjadi balance atau keseimbangan. Nah, adanya populasi musuh alami dalam pengendalian alami ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotiknya apa sih? Faktor biotiknya itu makanannya sendiri, kemudian musuh alaminya itu sendiri. Pokoknya berbagai makhluk hidup yang ada di situ yang mempengaruhinya, bisa predator dari musuh alami itu sendiri, kita juga harus perhatikan hal-hal itu. Kemudian kalau abiotik itu apa sih? Bisa jadi lingkungannya, kemudian suhunya sesuai atau tidak, iklimnya seperti apa. Kemudian yang akan mempengaruhi perkembangan dari musuh alami itu sendiri agar populasinya dapat terjaga dengan baik. Nah, kita masuk ke pengendalian hayati. Di sini pengendalian hayati ini adalah adaptasi dari pengendalian alami, di mana nanti pengendalian alami itu kita adaptasi kemudian dikembangkan oleh manusia. Di sini jadi ada campur tangan dari manusia itu sendiri. Pengendalian hayati ini lebih fokus terhadap pengendalian yang menggunakan aspek biologis ya, tidak mengganggu keseimbangan alam, tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya dan sebagainya. Kita di sini seperti awal tadi disampaikan bahwa kita memanfaatkan musuh alami dari hama ataupun patogen yang menyerang tanaman budidaya kita. Kemudian bagaimana cara kita memanipulasi populasi musuh alami dan lingkungannya. Kemudian ya seperti yang dijelaskan tadi memang adanya campur tangan manusia sehingga pengendalian hayati ini bisa terjadi dengan baik. Kemudian kita kenali dulu apa sih agens pengendali hayati. Nah, agens atau agensi hayati ini adalah organisme yang meliputi spesies, subspesies, varietas atau semua jenis serangga, nematoda, protozoa, cendawan atau fungi atau yang kita kenal dengan jamur, bakteri, virus, mikoplasma ataupun organisme lainnya yang perkembangannya dapat kita gunakan untuk pengendalian hama atau penyakit atau organisme pengganggu melewati proses produksi, pengolahan hasil pertanian dan keperluan lainnya. Nah, ini adalah pengertian yang diambil dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 411 tahun 1995. Sekarang kita masuk ke penjelasan pengendalian hayati mengenai agensi hayati. Jadi agensi hayati atau musuh alami ini dapat dibedakan berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu parasit. Parasit ini apa sih? Jadi parasit ini adalah organisme hidup yang bisa hidup di dalam tubuh inangnya, tidak menguntungkan korbannya atau merugikan korbannya, tetapi tidak membunuh korbannya ini. Jadi dia akan menyerap nutrisinya secara terus-menerus dan menjaga inangnya atau korbannya ini agar tetap hidup. Kenapa dijaga agar tetap hidup? Agar dia terus memperoleh nutrisi atau asupan makanan. Nah, kalau parasitoid adalah organisme yang hidup di dalam inang juga sama dengan parasit, tetapi nanti akhir dari perjalanannya pada inangnya ini akan membuat inangnya ini mengalami kematian. Jadi dia akan menyerap nutrisi inangnya. Pada mulai memasuki fase dewasa, dia akan membunuh atau menyerap habis nutrisi dan merusak bagian tubuh dari inangnya ini. Nah, kemudian predator. Predator ini apa sih? Jadi predator ini adalah hewan pemburu atau hewan yang akan menangkap dan memakan hama yang ada di lingkungan alam. Jadi dia akan memakan hewan yang mengganggu tumbuhan kita tadi. Itu yang disebut dengan predator.
Kemudian yang terakhir kita kenal dengan patogen. Nah, patogen ini apa sih? Di dalam eh, bahasa agensi hayati di sini kita kenal dengan patogen. Patogen ini bisa lebih lebih umum dikenal sebagai entomopatogen atau patogen untuk serangga ya. Jadi apa sih gitu? Jadi dia adalah mikroorganisme yang dapat menimbulkan penyakit pada organisme lainnya. Misalnya nanti ada semut yang dapat ditumbuhi oleh jamur dan sebagainya. Nah, dari video ini nanti bisa kita saksikan apa saja yang terjadi atau seperti apa sih pengendalian hayati itu. Nah, dari video ini kita bisa melihat di sini adanya serangga yang memakan kutu daun. Nah, ini yang dikenal sebagai predator. Jadi dia akan memakan eh, buruannya, dia akan memakan hewan lainnya. Nah, pada video ini juga dapat kita lihat bahwasanya banyak jenis-jenis predator yang ada di lingkungan alam. Predator ini selain memakan korbannya secara langsung juga dapat menyerang telurnya. Jadi memakan telur sehingga perkembangbiakan dari hama yang menyerang tumbuhan itu dapat terganggu. Nah, dari video ini juga kita bisa melihat bagaimana cara kerja dari predator tersebut melakukan pengendalian secara alami. Nah, ini bagaimana cara kerja dari parasit dan parasitoid. Misalnya, bagaimana teknis mereka memasukkan telur ke dalam inangnya. Jadi nanti mereka memasukkan telur ke dalam inangnya sehingga nanti telur itu menetas di dalam dan pada akhirnya merusak inang yang mereka tinggali dengan cara menyerap nutrisi. Nah, ini setelah mereka selesai pada fase hidupnya di dalam inang, eh, tadi sudah dijelaskan bahwa pada bagian akhirnya agen hayati ini akan merusak tubuh inangnya dan keluar dari tubuh inangnya pada masa dewasa. Dari video ini dapat kita lihat bagian
dalam dari serangga hama itu ada bagian hitamnya, nah itu adalah musuh alaminya. Nah, ini setelah dia memasuki fase dewasa dan dia merusak tubuh inangnya, kemudian keluar dari tubuh inangnya. Nah, ini bagaimana cara kerja parasit dan parasitoid untuk pengendalian. Jadi pertama itu mereka melakukan perkawinan. Setelah melakukan perkawinan, nantinya mereka akan meletakkan telurnya pada telur hama atau pada tubuh hama. Nah, di sini contohnya mereka meletakkan telur itu pada telur serangga hama. Jadi mereka menyeleksi dulu, memilih telur mana yang akan mereka pilih sebagai tempat dari tempat telur-telur mereka. Nah, ini proses bagaimana cara mereka memasukkan telurnya ke dalam telur hama. Dan di sini mereka mencoba untuk melindungi atau mengawasi telur-telur mereka yang telah mereka masukkan ke dalam telur hama tadi. Juga bagaimana teknis dari parasit melakukan perkembangbiakannya. Nah, setelah tadi dia meletakkan telur, nanti anak-anak dari parasit itu atau telur-telur parasit tadi menetas inangnya. The best known host of Catesia congregata is perhaps the tobacco hornworm, Manduca sexta, commonly found on tobacco, tomato, and other solanaceous plants. This one right here has been parasitized, and the larvae have already emerged and spun cocoons on the caterpillar surface. They will emerge within the next few days and fly off seeking new hosts. Another host of Catesia congregata is a catappa hornworm, Ceratomia catapi. These caterpillars are specialists on catappa trees. They are capable of defoliating entire trees when they're in high numbers. This caterpillar right here has already been parasitized by the wasp. The larvae have egressed out of the host and spun cocoons on the caterpillar surface. There's a small hyperparasitoid on it as well, which is parasitizing the Catesia larvae within their cocoons. Incredibly, 80% of all insects live in jungles.
Few are more successful than the ants. There can be 8 million individuals in a single hectare. But jungle ants don't have it all their own way. These bullet ants are showing some worrying symptoms. Spores from a parasitic fungus called cordyceps have infiltrated their bodies and their minds. Its infected brain directs this ant upwards. Then, utterly disorientated, it grips a stem with its mandibles. Those afflicted that are discovered by the workers are quickly taken away and dumped far away from the colony. It seems extreme, but this is the reason why. Like something out of science fiction, the fruiting body of the cordyceps erupts from the ant's head. Jadi ini merupakan entomopatogen atau patogen yang menyerang. It can take 3 weeks to grow, and when finished, the deadly spores will burst from its tip. Then any ant in the vicinity will be in serious risk of death. Di mana jamur yang The menyerang fungus adalah is so virulent it can wipe out whole colonies of ants. And it's not just ants that fall victim to this killer. ini adalah jamur cordyceps. There are literally thousands of different types of cordyceps fungi, and remarkably, each specializes on just one species. But these attacks do have a positive effect on the jungle's diversity, since parasites like these stop any one group of animal getting the upper hand. The more numerous a species becomes, the more likely it will be attacked by its nemesis, a cordyceps fungus. Fungi and slime molds race to decompose dead matter on the forest floor. Many spread by releasing spores, up to 30,000 a second. If just one of these spores lands in the right place and takes root, it can colonize a whole new area. But not all fungi feed on the dead. Days ago, a spore landed on this ant. Now she's acting strange. A network of roots has infiltrated her muscles. Her body has been taken over by cordyceps, a parasitic fungus. It floods her brain with chemicals, drugging her, compelling her to head where conditions are perfect. Just the right amount of light, just the right amount of humidity for the parasite growing inside. It
forces her to clamp down in a death bite, and Cordyceps reveals its gruesome nature. After 3 weeks of growth, Cordyceps can release its own spores, infecting more ants, releasing more spores, infecting more ants, releasing more spores, infecting more ants, infecting more ants, more and more and more ants. Cordyceps can wipe out entire ant colonies. But more than just ants are at risk. There are over 600 species of Cordyceps spread across the world. Most are found in jungles, where they prey on a whole host of victims. Oke, jadi itu gambaran tadi bagaimana entomopatogen melakukan parasit kepada serangga hama yang ada di lingkungan alam. Nah, berikutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan pengendalian hayati. Yang pertama harus kita tahu itu kelebihannya apa sih. Jadi nanti kalau kita menggunakan pengendalian hayati, nanti produksi pertanian itu tetap terjaga pada ambang batas yang tinggi. Kemudian nanti populasi organisme pengganggu tanaman itu dan kerusakan tetap terjaga pada aras ekonominya. Jadi kita tidak membuang OPT itu sampai nol, tidak, karena kita harus tetap menjaga kondisi keseimbangan alam. Jadi kita harus menekan sampai ambang batas ekonominya itu. Kemudian nanti kita tetap dapat menjaga lingkungan dari penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Kemudian tidak adanya resistensi hama atau ketahanan hama terhadap bahan kimia. Jadi misalnya begini, petani akan menggunakan beberapa bahan kimia itu di bawah dosisnya. Nah, penggunaan pestisida atau bahan kimia itu secara terus-menerus dengan dosis yang tidak sesuai dengan dosis anjuran, itu akan menyebabkan serangga atau hama yang dituju akan ada yang bisa escape atau akan ada yang bisa bertahan dari racunnya. Nah, mereka akan menimbulkan gen-gen ketahanan di dalam tubuhnya, sehingga pada saat mereka melakukan perbanyakan atau dalam bahasa kita melakukan reproduksi, di situ akan menurunkan gen-gen ketahanan terhadap pestisida tersebut. Jadi di sini kita menekan atau menghindari adanya resistensi hama terhadap penggunaan bahan kimia. Kemudian musuh alami ini akan bekerja secara selektif. Jadi dia tidak akan membunuh semua makhluk hidup yang ada di situ. Beda halnya dengan penggunaan bahan kimia. Jadi kalau kita menggunakan bahan kimia, nanti semua serangga yang ada di situ, baik serangga yang baik maupun serangga yang jahat atau kita kenal dengan hama, di situ akan terkena imbas dari penggunaan bahan kimia tersebut. Nah, kalau kita menggunakan bahan alami tadi, dia akan bekerja secara selektif. Jadi hanya akan menyerang atau hanya akan bekerja pada hama yang dituju saja. Kemudian akan bersifat permanen pada jangka waktu yang lama. Jadi kalau kita beri sekarang, pada musim tanam berikutnya masih akan tetap ada di situ. Beda halnya dengan penggunaan bahan kimia. Kita harus melakukannya secara terus-menerus. Kemudian kekurangannya, yang pertama itu akan sulit kita ramalkan waktu selesai pengendaliannya itu. Misalnya kita berikan sekarang, belum tentu 2-3 hari lagi akan teratasi masalah hamanya. Jadi itu untuk menentukan waktu dia selesai menekan sampai aras ekonomi itu sulit kita ramalkan. Kemudian pada awal kegiatan pemberian
pemberlakuan ini akan lebih banyak biayanya atau akan lebih besar. Tetapi keuntungannya tadi, dia akan bertahan lama di situ. Kemudian ada kendala terhadap pengembangbiakan kalau kita menggunakan predator dan parasitoid. Terkadang predator dan parasitoid ini membutuhkan kondisi lingkungan yang khusus. Nah, begitu juga dengan patogen atau entomopatogen yang kita gunakan. Kemudian untuk teknik aplikasi di lapangan ini belum semua petani dapat melakukannya. Nah, ini kekurangan-kekurangannya. Jadi nanti diharapkan dengan kita mempelajari pengendalian hayati ini, kita sama-sama tahu bagaimana trik dan intriknya untuk melakukan pengendalian menggunakan agensia hayati. Baiklah, sekian dulu penyampaian saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.